Nah, teman-teman, jadi di sini kita bakal bahas tentang namanya itu matriks. Matriks itu apa sih? Matriks itu adalah kumpulan bilangan yang membentuk persegi yang disusun melalui kolom dan barisnya. Baris itu yang mana? Baris itu yang kiri ke kanan. Contoh. Ini ada 1, 2. Nah, baris itu yang dari kiri ke kanan. Ini satu baris namanya. Baris pertama. Ini baris kedua. Nah, kalau misalnya yang kolom itu yang mana? Kolom itu dari atas ke bawah. Ini dari atas ke bawah. Itu namanya disebutnya kolom. Ini juga, ini kolom pertama. Ini namanya kolom kedua. Nah, jadi ini matriks ini tersusun atas elemen-elemen seperti ini. Ini elemen-elemen namanya. Nah, elemen matriks itu kayak gimana sih? Contoh, ada A21. Itu apa A21? Nah, A21 itu ini baris. Duanya itu baris. Satunya itu kolom. Nah, jadi A21 itu adalah elemen di baris kedua di kolom ke-1. Contohnya gimana? Contohnya di sini ada 1, 3, 4, 6. Nah, di sini ada baris kedua. Baris kedua yang mana? 1, 2. Baris kedua ini 4 dan 6. Nah, kolomnya kolom ke-1. Kolom ke-1 yaitu yang ini. Jadi baris kedua, kolom ke-1. Berarti yang itu 4. Jadi A21-nya itu sama dengan 4. Jadi ordo itu adalah terdiri dari M baris dan N kolom. Maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks tersebut. Nah, di sini contoh ada A. Di sini ada 3, 2, 1, 4, 6, 5. Ini ordonya itu yang mana? Kayak tadi di sini. Baris sama kolom. Jadi ordo dari matriks A adalah barisnya berapa? 1, 2. Berarti ordo A adalah 2 dikalikan dengan kolomnya. Kolomnya ada 1, 2, 3. Berarti ordo dari A adalah 2 kali 3. Determinan 2 kali 2. Di sini kita bakal ngebahas tentang determinan 2 kali 2. Nah, contoh di sini ada, kita tulis dulu, determinan 2 kali 2. Ini berordo ya, ini ordo. Yang tadi udah diajarin kayak misalnya baris dikali kolom. Jadi ini baris, ini kolom. Jadi baris 2, kolom 2. Nah, determinan A. Determinan itu ditandai dengan ada 2 garis tegak. Nah, ini namanya determinan. Determinan A. Contoh di sini ada di sini ada A. Sini ada A, ada elemen A, B, C, dan D. Cara ngitung determinan A gimana? Cara ngitungnya, diagonal utama dikurangkan dengan diagonal samping. Diagonal utama itu yang mana? Diagonal utama dikurang diagonal samping. Diagonal utama itu yang ini nih. Ini diagonal utama. A dikalikan dengan D. Ini namanya diagonal utama. Kalau diagonal samping yang mana? Nah, kebalikannya. Ini diagonal samping. B dan C itu diagonal samping di ordo 2 kali 2. Jadi ini diagonal samping.
Nah, ini diapain B dan C-nya ini? Jadi itu kalau misalnya kita tulis rumusnya itu sama dengan determinan A itu sini. Determinan A itu sama aja dengan A dikalikan dengan D dikurangkan dengan B kali C. Jadi A dan D ini kita kalikan. Lalu hasil kali ini kita kurangkan dengan hasil kali B kali C. Jadi sama aja kayak tadi. Diagonal utama, di sini diagonal utamanya ada A dan D, berarti dikalikan. A kali D dikurangkan dengan diagonal samping. Diagonal samping dikalikan B dikali C. Berarti A kali D dikurang B kali C. Nah, di sini. Ini A kali D dikurangkan. Nah, contoh di sini ada A sama dengan 1, 2, 3, 4. Ditanya berapa determinan. Ini kan di sini kan dilambangkan dengan determinan. Berapa determinan dari A? Nah, jadi ingat determinan itu diagonal utama dikurangkan dengan diagonal samping. Nah, tadi udah dibilangin diagonal utama tuh yang mana? Diagonal utama tuh yang ini 1 dan 4. Jadi 1 dikali 4 ini dikali 1 dikali 4 sama dengan 4 dikurangkan dengan diagonal utama. Diagonal utamanya berapa? Diagonal samping dikurangkan dengan diagonal samping. Diagonal sampingnya yang ini nih 2 dan 3. Jadi 2 dikali 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Jadi determinan dari A adalah min 2 ini. Nah, kalau tadi sudah determinan matriks 2 kali 2, sekarang kita determinan matriks berodo 3 kali 3. Determinan matriks 3 kali 3. Nah, gimana caranya? Contoh. Nah, contoh di sini ada determinan di sini A sama dengan. Gimana cara ngitung matriks berodo 3 kali 3? Jadi kita sama kayak tadi, yaitu diagonal utama dikurangkan dengan diagonal samping. Di sini diagonal utamanya kan nggak bisa, jadi kita tambah. Nah, kalau tadi matriks 2 kali 2, gimana kalau misalnya matriks 3 kali 3 berordo 3 kali 3? Nah, di sini ada 3 kolom. Kita masukkan kolom pertama dan kolom kedua di sampingnya. Jadi kita taruh ini ke sini dan ini ke sini. 2, 1, 5, 1, 4, 6. Kenapa? Nanti. Jadi kan determinan itu diagonal utama dikurangkan dengan diagonal samping. Diagonal utama dikurang dengan diagonal samping. Diagonal utamanya yang mana? Di sini kalau misalnya tadi di diagonal di ordo 2 kali 2 itu diagonal utamanya 1, diagonal sampingnya 1. Di sini diagonal utamanya ada 3 dan diagonal sampingnya juga ada 3. Yang mana aja? Ini diagonal utama pertama. Di sini di sampingnya lagi diagonal utama kedua. 1, 2, 5, 2 dan 1. Nah, diagonal utama satunya lagi adalah 7, 1, 6. Nah, di sini diagonal utamanya berarti 2 dikali 4 dikali 5. Nanti ini bakal ditambahkan. Ditambah. Karena dia sesama diagonal utama. Dikurang dengan diagonal samping. Diagonal samping yang mana? Sama kayak tadi juga. Ada 3. Jadi diagonal sampingnya di sini ada 1, 1, 5. Ada 2, 2, 6. Di sini ada 5,
47. Nah, sekarang kita ngitung. 2 dikali 4 dikali 5. Berarti sama dengan 40. Ditambah 1, 2 dikali 5. Sama dengan 10. Jadi sesama diagonal utama nanti bakal ditambah. Ini masuk sama juga dengan diagonal samping. Sesama diagonal samping itu harus ditambah. 7 kali 1 kali 6. 42. Nah, di sini dikurang. Jadi ini ditambah dulu. Nanti ini dikurang. Kurang dengan diagonal samping. Diagonal samping tadi yang mana? Yang tadi sini. 1 kali 1 kali 5. Berarti sama dengan 5. 2 kali 2 kali 6 sama dengan 24. Ditambah 7 kali 20. 120. 140. Nah, sini jadi determinan matriks dari 3 kali 3 bila determinan A itu sama dengan 40 ditambah 10 ditambah 42 sama dengan 92 dikurang dengan 5 tambah 24 ditambah 140 sama dengan 169. Nah, jadi determinan matriks 3 kali 3 itu sama dengan 92 dikurang dengan 169 sama dengan 77. Jadi hampir sama dengan determinan A, hanya dibedakan dengan diagonal utama yang ada 3 dan diagonal samping yang ada 3. Dan di sini kalau misalnya 3 kali 3, di sini kan ada 3 baris. Di sini ada 3 kolom. Nah, kolom pertama dan kolom kedua itu ditambahkan ke sampingnya. Sini. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang inverse. Nah, inverse itu dilambangkan dengan pangkat -1. Itu dilambangkan dengan inverse. Nah, rumus dari inverse itu 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint. Adjoint itu apa? Adjoint itu kan tadi kita kalau misalnya ordo 2 kali 2 A, B, C, D. Nah, adjoint itu D ini kita balikin ke A. A-nya pindah ke D. Jadi, tapi B dan C-nya ini tinggal ditambahin minnya. Jadi, A-nya itu pindah ke D. D-nya pindah ke A. B dan C itu dikasih minus. Nah, kita langsung ke contoh aja. Contoh, di sini ada A sama dengan 4, 1, 10, 5. Yang ditanya itu inverse A. Kenapa inverse? Karena di sini lambangkan dengan minus 1. Jadi di sini inverse A rumusnya 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint. Nah, kita hitung dulu determinannya. Ingat, determinan itu diagonal utama dikurang dengan diagonal samping. Diagonal utama 4 dikali 5 20. Diagonal samping 1 kali 10 10. Nah, jadi determinan A itu sama dengan 20 dikurang 10. Adjoint yang mana? Di sini adjoint itu kan ini. Ini kan bilangan A. Nah, kita tinggal kita ubah aja ke adjoint. Jadi 5 ini pindah ke A, ke 4 pindah ke 5 dan 1 10 ini kita kasih minus. Jadi 4 tadi pindah ke D dan 5 tadi pindah ke A. C dan B dan C itu kita kasih minus. Jadi 1 per 10, 20 dikurang 10, 1 per 10 dikalikan dengan 5 min 10, min 1, min 4. Ini dikalikan 1-1, dikalikan ini, dikalikan ini, dikalikan ini, dikalikan ini. Jadi nanti ordonya bakal tetap 2 kali 2. Bakal tetap ada 1, 2 nih, 2, 2. Jadi 1 per 10 dikalikan dengan 5. 5 per 10, 5 per 10 sama dengan 1 per 2. 1 per 10 dikalikan dengan min 1 sama dengan min 1 per 10. 1 per 10 dikalikan dengan min 10 sama dengan min 1. 1 per 10 dikalikan dengan 4. 4 per 10 sama dengan min 2 per 5. Jadi hasil inverse A sama dengan 1 per 2 min 1 per 10 min 1 min 2 per 5. Gitu.
Nah, teman-teman, sekarang kita bakal ngebahas tentang inverse matrix berordo 3x3. Nah, 3x3 ini panjang banget, teman-teman. Jadi, di sini rumusnya sama. 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint. Nah, di sini adjointnya itu panjang banget, lihat teman-teman. Gimana cara biar, kan kalau kita ngehafal begini kan capek ya. Tadi determinannya A ini sama aja kayak yang tadi kita bahas. Jadi kolom pertama dan kolom kedua ini kita tambahkan ke sampingnya. Itu kalian udah ngerti lah ya, tadi udah dibahas. Dan kita bakal ngebahas tentang adjoint inverse 3x3. Gimana caranya? Caranya itu gampang. Jadi di sini itu sama dengan baris pertama, kolom pertama. Di sini baris pertama. Ini kan baris pertama nih. Baris pertama, tapi kolomnya kolom kedua. Di sini baris pertama, tapi kolomnya kolom ketiga. Nah, caranya gampang. Yaitu kita tinggal lihat dari sini. Dari sini. Kita pengen lihat baris pertama, kolom pertama. Kita tinggal tutupin aja. Baris pertama. Ini baris pertama nih, kita tinggal tutupin. Baris pertama tinggal tutupin. Ini kolom pertama, tinggal kita tutupin. Dapat dong. E, F, H, I. Jadi baris pertama kolom pertamanya E, F, H, I. Nah, di sini baris pertama kolom keduanya gimana? Ingat, baris pertama kolom kedua. Berarti di sini baris pertamanya yang tetap yang ini. Kolom kedua ini yang D dan ini. Jadi baris pertama kolom kedua itu yaitu DG, FI sampai seterusnya. Di sini baris pertama kolom ketiga. Baris pertama kolom ketiga DE, GH. Nah, di sini apa? Di sini baris kedua, tapi dia kolom pertama. Jadi ini baris kedua kita tutupin. Baris kedua tutupin. Ini di sini kolom pertama. Kita tinggal tutupin. Kita temu BC, HI. BC, HI. Nah, sampai seterusnya teman-teman. Nah, di sini kalau udah semuanya dapat, di sini kita kasih tanda minus. Di mana tanda minusnya? Di baris pertama kolom kedua, di baris kedua kolom pertama dan kolom ketiga, di baris ketiga kolom kedua. Nah, kita lihat aja pokoknya di sini ada bentuknya kayak belah ketupat lah. Di sini, di sini, di sini dan di sini. Ini diberi tanda minus. Nah, kira-kira segitu aja teman-teman. Terima kasih.